Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Anggakusuma akan menjelaskan tugas komunikasi di tempat kerja tentang strategi komunikasi belajar dan mengajar yang akan dilakukan di sekolah. Pendahuluan, 1. Latar belakang, 2. Rumusan masalah, 3. Tujuan. 1. Pendahuluan. Komunikasi memegang peranan penting dalam menyampaikan informasi dan membangun hubungan antar individu maupun kelompok. Namun, tanpa strategi yang tepat, pesan seringkali tidak dipahami dengan baik. Oleh karena itu, strategi komunikasi diperlukan agar proses penyampaian pesan lebih efektif, tepat sasaran, dan mendukung tercapainya tujuan bersama. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan strategi komunikasi? 2. Mengapa strategi komunikasi penting dalam suatu proses interaksi? 3. Tujuan. 1. Menjelaskan pengertian strategi komunikasi. 2. Mengetahui pentingnya strategi komunikasi dalam proses interaksi. 3. Menguraikan jenis-jenis strategi komunikasi. 4. Menganalisis faktor pendukung dan menghambat strategi komunikasi. 5. Memberikan contoh penerapan strategi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari maupun di lingkungan tertentu. Pembahasan. 1. Pengertian. 2. Peran komunikasi. 3. Jenis komunikasi. 4. Contoh penerapan. 1. Pengertian. Strategi komunikasi adalah suatu perencanaan dan langkah yang digunakan untuk menyampaikan pesan agar dapat diterima, dipahami, dan menimbulkan efek sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Strategi ini mencakup pemilihan metode, media, bahasa, serta pendekatan yang tepat sesuai dengan situasi, kondisi, dan karakteristik audiens. Dengan kata lain, strategi komunikasi bukan hanyalah soal menyampaikan informasi, tetapi juga bagaimana mengatur proses komunikasi agar berjalan efektif, efisien, dan mampu mencapai hasil yang diinginkan, baik dalam pendidikan, organisasi, bisnis, maupun kehidupan sehari-hari. 2. Peran komunikasi. 1. Menyampaikan informasi. Komunikasi berperan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan, gagasan, atau pengetahuan kepada orang lain. 2. Membangun hubungan. Melalui komunikasi, hubungan sosial dapat terjalin baik dalam keluarga, pendidikan, maupun organisasi. 3. Mempengaruhi dan meyakinkan. Komunikasi dapat digunakan untuk membujuk, mempengaruhi sikap, dan meyakinkan orang lain agar menerima ide atau pendapat tertentu. 4. Koordinasi dan kerjasama. Komunikasi mempermudah proses koordinasi dalam suatu kelompok sehingga tujuan bersama lebih mudah tercapai. 4. Pemecahan masalah. Dengan komunikasi yang baik, kesalahpahaman dapat diminimalisasi dan solusi bisa ditemukan bersama. 6. Media pengembangan diri. Komunikasi membantu seseorang mengekspresikan diri, meningkatkan keterampilan sosial, dan mengembangkan kepercayaan diri. 3. Jenis komunikasi. 1. Komunikasi verbal. 2. Komunikasi nonverbal. 3. Komunikasi interpersonal. 4. Komunikasi kelompok. 5. Komunikasi persuasif. Contoh penerapan. 1. Di bidang pendidikan, guru menggunakan strategi komunikasi dua arah dengan metode tanya jawab agar siswa lebih aktif dan pesan pembelajaran lebih mudah. 2. Di organisasi atau kerja, pimpinan menyampaikan instruksi dengan bahasa yang jelas, memilih media rapat atau grup pesan, serta memberikan kesempatan anggota untuk memberikan umpan balik. 3. Di masyarakat, pemerintah menggunakan media sosial, iklan layanan masyarakat, dan kampanye tatap muka untuk menyampaikan program kesehatan. 4. Dalam kehidupan sehari-hari, orang tua menerapkan di komunikasi persuasif untuk membimbing anak belajar disiplin tanpa paksaan. Kesimpulan. Strategi komunikasi merupakan langkah terencana untuk menyampaikan pesan agar dapat diterima dengan baik, dipahami, serta menimbulkan efek sesuai tujuan. Peran komunikasi sangat penting mulai dari menyampaikan informasi, membangun hubungan, hingga menciptakan kerjasama. Terdapat berbagai jenis komunikasi yang dapat dipilih sesuai kebutuhan, baik verbal maupun nonverbal, langsung maupun melalui media. Penerapan strategi komunikasi dapat dilakukan di berbagai bidang, seperti pendidikan, organisasi, masyarakat, maupun kehidupan sehari-hari. Dengan strategi yang tepat, komunikasi menjadi lebih efektif sehingga tujuan bersama dapat tercapai dan kesalahpahaman dapat diminimalisasi. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy, bye.